Shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Maranatha. Ya Tuhan datanglah. Amin. Baik saudara, mari kita akan mulai ibadah pagi ini dengan bersama-sama berdiri. Kita akan mohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Ibadah raya pada pagi hari ini kita habiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan. Ada sukacita? Amin. Mari kita mau datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Dengan sepenuh hati kita memegang satu pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa.
berdoa bagi kami untuk selanjutnya Tuhan. Biar saat ini anak-anak di tempat ini Tuhan boleh rindu dengan kuasa-Mu Tuhan mengikuti kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita, mari kita tersenyum bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita menaikkan satu pujian. Sudah, saya lupa. Mari kita sama-sama belajar.
satu pujian lebih dari kemenangan.
Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kok nggak enak ya? Suaranya gitu. Saya bersyukur dengan itu baik, luar biasa baik. Yang ngatur semuanya itu tepat, tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu lama. Ya, seperti apa yang saya sudah jalani untuk jadwal operasi saya. Memang sebenarnya saya sudah kontrol gigi itu lama ya, sejak pandemi mulai ada, gigi saya sudah tidak tahan lagi, akhirnya udah nggak mau kalau ke dokter. Dan puji Tuhan, waktu itu saya berpikir kalau rujukan, maaf nggak semua dokter BPJS gampang ya saudara ya. Saya berpikir kalau saya rujukan pasti nanti lama. Akhirnya waktu itu Tuhan beri hikmat, saya doa saudara biaya sendiri, saya periksa ke tim Rianti, jadi langsung ke dokter gigi umum di Rianti. Nah begitu sudah ketahuan diagnosnya masalahnya, mau nggak mau kan saya harus dirawat rutin. Baru saya datang ke dokter paskesnya untuk minta rujukan, tapi sudah ada diagnos dari dokter yang lain, sehingga saudara akhirnya sebenarnya dokter gigi kami baik saudara ya, cuma ya kalau untuk rujukan mungkin nggak semudah itu gitu ya. Akhirnya puji Tuhan saudara, langsung saya dapat rujukan dan mulai rutin kontrol dan sebagainya sampai pada titik kemarin setelah sekian mungkin setengah tahun ya saya kontrol gigi itu, akhirnya diputuskan mau nggak mau harus tambah gusinya. Dan untuk nambah gusi itu saudara bukan cari lem terus ditempel ke tidak ya, tapi harus ambil daging dari langit-langit dan harus dibelah lagi gusinya itu, sehingga itu double luka, double belahan, double irisan saudara. Bayangin itu mulut saudara, jadi diiris-iris begitu di depan. Saya kalau mungkin mengulangi lagi ya angkat tangan tapi ya karena waktu itu memang darurat saudara, sehingga Bapak Kepala sendiri katakan loh kok gak rundingan saya, mau rundingan dia dokternya sudah ini gak bisa mudah. Tapi saya juga tetap mau, saya belum berkata iya ketika suami saya belum ya wis itu belum ya, saya belum berkata iya, cuma saya cerita aja. Tapi memang sudah dipersiapkan semua oleh dokternya untuk tes lab dan semuanya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, akhirnya jadwal itu tepat, tidak mundur sama sekali. Kalau mundur satu hari saja saudara, hari ini saya tidak bisa mendampingi suami saya untuk penelitian. Dan kalau itu terjadi saudara, berarti beliau tidak jadi penelitian. Dan kalau tidak jadi penelitian berarti orang situ ujian. Orang situ ujian saudara, orang situ wisuda. Ya, 75 tahun ya saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengatur jadwal begitu rupa sehingga saya bisa seperti ini tepat pada waktunya. Memang belum bisa ngotot, belum bisa terlalu capek juga, belum bisa mengangkat barang-barang berat saudara, tapi puji Tuhan bisa ngomong seperti ini. Cuma yang disuruh nyanyi, karena nyanyi itu pakai dinamika ya, itu ada tekanan syarat.
saya belum bisa, saya masih bisa, masih nyanyi. Kadang ya rasa berpikir dan nyanyi, saudara waktu kan nyanyi, waktu langsung nyanyi, saudara susah, saudara nggak susah, saudara nggak suka nyanyi. Tapi saya susah, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, saudara. Dan walaupun ini setelah kontrol yang kemarin Senin, saudara, harusnya Senin besok itu saya kembali, tapi karena rujukannya mundur, saudara. Karena kemarin libur ya, tanggal merah, dan dokternya sudah mau nggak mau saya harus mundur. Tapi puji Tuhan, yang menangani saya di Indriati juga dokter yang dari Melati. Jadi sudah sebelumnya dengan dokter Eva juga ya. Jadi ketemunya di dokter Eva kemarin, yang menangani saya khusus dokter Rudi dari Jakarta. Nah, puji Tuhan, walaupun dokter Rudinya sudah tidak di Solo, saudara, tapi saya bisa kontakkan saudara. Satu minggu ini dari Senin kemarin saya jujur, saudara, sungkan mau kontak saudara. Sebenarnya banyak hal yang saya mau tanyakan, tapi gak berani. Jadi saya jaga sendiri, hati-hati sendiri. Belum, nanti mungkin 1-2 hari saya akan kontak dengan ujinya. Nah, puji Tuhan, saudaraku, Tuhan baik luar biasa. Ya, belum banyak. Nanti kalau sudah benar-benar pulih, saya akan cerita banyak kepada saudara. Tapi saya bersyukur jadwalnya pas, jadwalnya tidak mundur, tidak molor, tidak sehingga tepat semua diatur dengan begitu. Kalau mundur sedikit dari saudara, kacau saudara. Tapi Tuhan itu tetap luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Dia tadi saya Tuhan kita yang mulia. Ada yang ingin melanjutkan kesaksian? Jika belum ada, kita akan memberikan persembahan kepada bagian Tuhan. Kita akan upload persembahan kita akan Bapak, kami mengucap syukur semua berkat yang kami berikan. Semua urusan kasih kami yang Tuhan, dan ini yang kami pujikan dan kita yang bisa mengikuti untuk kemudian mengenal dan Tuhan yang bisa menjelaskan persembahkan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu pujian ini yang
Tuhan. Satu pujian waktu Tuhan. Karena kita percaya tidak ada yang kebetulan. Semua sudah diatur dan dirancangkan Tuhan sedemikian rupa dalam hidup kita. Amin.
menjadi arah Tuhan Tuhan dan kami angkat Tuhan. Kami serahkan berniatan menyampaikan yang firman yang kami sampaikan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan kami percaya Tuhan bahwa berbicara saat ini, bahwa ada saat ini tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku selanjutnya kami serahkan kepada Tuhan. Shalom, Maranatha. Saudara, hari ini tidak ada pembagian kelas karena yang mengajar suaranya masih pelan. Kita sudah mendengar aslinya istri saya. Suaranya halus, nyaris tak terdengar. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memulihkan berangsur-angsur sehingga sudah mulai aktif, makannya sudah makin baik dan bersuaranya sudah mulai terdengar. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mulai mengarah kepada tema tahun 2023. Seperti saya sudah ungkapkan beberapa waktu yang lalu, karena kita bekerja sama dengan GIA Klaten, maka kita mengikuti tema mereka dan batasan waktu program pelayanan atau tahun pelayanan. Kita sudah terbiasa dari pasca ke pasca, tetapi nanti kalau berbeda dengan Klaten, khawatirnya koordinasi, lalu penyesuaian dan sebagainya agak tidak klop, sehingga sebagai jemaat yang bergabung sementara ini ke GIA Klaten, kita mengikuti dari Januari sampai Desember. Tetapi kami akan membuat sedemikian rupa karena tidak akan terlalu mengganggu mengenai tema. Ya, barangkali urusan administrasi yang beberapa hal kecil harus penyesuaian. Tetapi soal waktu tahun pelayanan saya rasa tidak akan terlalu mengganggu. Ayat mas yang diangkat oleh gereja induk kita dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Sudah ketemu? Saya baca pelan-pelan atau lebih baik kita baca bareng-bareng ya. Satu ayat. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Sudah siap? Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, supaya tidak diucapkan terlalu panjang untuk menjadi tema selama 1 tahun, maka diringkas dengan kalimat biasa, yaitu melihat yang tak terlihat.
melihat yang tak terlihat. Saya yakin saudara pernah mendengar dan ingat khotbah dari Pak Gunanggar Jakarta. Sampai dia kasih contoh tas yang mahal itu ya, untuk menjelaskan melihat yang tak kelihatan. Nah, Pak Gunanggar menjelaskan bahwa melihat yang tak kelihatan itu bukan hanya mewakili iman. Saudara, maaf maksud saya dengan penjelasan Pak Gunanggar kemarin, dia belum pernah punya tas yang mahal itu. Bagi dia kan belum punya. Tetapi tas itu sudah ada di mall. Dan setiap kali dia ke mall, melihat tas itu, sekalipun belum punya duit untuk beli, atau kalau toh punya duit, barangkali masih berpikir. Sehingga seringkali kita juga melakukan hal yang sama. Kita berkata, saya melihat yang tak kelihatan, sekarang belum ada, tapi nanti tas itu ada. Maksudnya ada di cangkongan kita. Tetapi tas itu sebetulnya sudah ada di mall. Jadi sudah melihat. Nah, saya ingin memberi satu penjelasan. Nanti pelan-pelan kita harus mundur untuk mengerti ayat terakhir dari 2 Korintus pasal 4 ini. Yang dimaksud melihat yang tak kelihatan itu apa? Ya. Nah, melihat yang tak kelihatan. Kata melihat itu apalagi kalau dikaitkan dengan melihat yang tak kelihatan. Melihat itu kalau saya perhatikan artinya seperti ini, saudara-saudara. Untuk mendidik, ya, jadi melihat dengan cara pandang tertentu, tidak asal melihat, tetapi mendidik. Siapa di sini yang pernah melihat film perang atau film detektif? Ada orang-orang kalau menembak itu titis banget, sehingga ada yang disebut sebagai penembak jitu, sniper. Delik, pelan-pelan, lihat, lalu tas, pastikan. Nah, kalau saudara memperhatikan film itu, seringkali yang kita lihat adalah di bedilnya itu ada teropong panjang kecil, saudara. Ya, yang dilihat, lalu di film pasti ditunjukkan bunderan, terus ada palang, ada angka-angkanya, lalu kelihatan sasarannya. Terus ini bisa disetel demikian rupa sehingga sasarannya itu makin jelas. Dari yang tidak jelas menjadi jelas. Ketika sudah jelas dan pas, dia tarik pelakunya. Kenapa? Nah, melihat di sini membidik kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Jadi memperhatikan dengan sangat teliti, tidak asal melihat. Itu berarti memusatkan perhatian kepada. Jadi cara memandang memusatkan perhatian kepada sesuatu tertentu. Di sini banyak jemaat, saudara bisa saling melihat.
Tetapi ada waktunya kita tertarik untuk memperhatikan sesuatu. Dari sekian belas orang, tiba-tiba saudara tertarik melihat ke seseorang. Nah, fokus saudara mulai tertarik, fokus melihat orang itu. Nah, ketika saudara melihat orang itu, apa yang menarik saudara? Ternyata saudara tertarik kepada brosnya. Wih, brosnya apik tenang ya. Sehingga saudara bukan hanya melihat figur tubuh orang yang membuat saudara tertarik, tetapi pandangan saudara terarah kepada brosnya itu. Sehingga saudara memperhatikan, oh brosnya, ya, kira-kira seperti itu saudara ya. Lalu kembali kepada film-film perang. Sekarang alat-alat senjata makin canggih saudara ya. Sehingga pada waktu perang kemungkinan mereka bisa ada di medan yang gelap pekat, musuh tidak kelihatan. Nah, saya tidak tahu, mungkin musuhnya karena sudah menguasai medan, lalu dari atas kelihatan, tiba-tiba ada tembakan, lalu salah satu teman kita kena, kita bingung. Ini siapa yang nembak dan kelihatan. Tetapi sekarang perlengkapan perang sudah canggih, saudara. Bedilnya tentara-tentara itu dilengkapi dengan teropong tadi ya. Dan teropong itu bisa menembus kegelapan. Sehingga kalau saudara melihat filmnya, maka ketika teropongnya itu di-shoot, teropongnya itu warnanya merah sedikit gitu ya. Lalu kelihatan orang putih, saudara. Orangnya putih. Jadi di tengah-tengah kegelapan itu melihat bentuk orang putih-putih begitu. Nah, itu musuhnya. Yang kalau dilepas teropongnya, dia nggak bisa lihat. Tetapi ketika teropongnya dipasang lalu dilihat, ketok musuhnya. Sehingga di tengah-tengah kegelapan, dia bisa melihat yang dalam tanda petik tidak kelihatan. Terus ditembak, kena. Musuh juga jadi bingung. Kok iso delok ya? Kok iso ketok ya? Nah, itu ilustrasi yang saya sampaikan di pendahuluan. Walaupun saya ingin menyampaikan, saudara, ilustrasi ini hanya membantu, tidak 100% benar, tetapi paling tidak kita sudah bisa dari ayat ini mulai memahami, melihat yang tidak kelihatan itu berarti harus ada cara tertentu, nilai tertentu yang membuat orang lain tidak bisa mengerti, orang lain tidak bisa menilai, tetapi saudara punya penilaian tertentu. Dan penilaian saudara itu pas, tidak meleset. Dunia perdagangan, saudara-saudara, saya kebetulan mendengar banyak tentang peremasan, saudara ya. Emas itu sekarang naiknya cepat ya. Ada orang yang tidak bisa menilai, beranggapan wah urusan dengan emas itu apalah. Tetapi bagi orang yang punya penilaian ekonomi yang diperhitungkan betul, maka dia melihat sesuatu. Wah, emas itu merupakan investasi yang sangat baik. Sementara orang tidak memperhatikan, saudara memperhatikan. Ibu Ruth
itu sering pinjam handphone atau pakai handphone saya. Bukan berarti tidak, itu milik saya mutlak, saudara. Kami bisa saling pakai handphone masing-masing. Tetapi dia sering, handphonenya tidak dipakai kok, tak pinjam ya. Setelah dipinjam, saudara, saya pertama itu sorong. Ternyata untuk mainan dia. Saya sampai ngomong loh, pinjam handphone ngantek no kuota cuma gonggo dolanan, pertama begitu. Tapi ketika saya perhatikan, saudara, dolanannya itu ternyata menghasilkan emas, saudara. Jadi kalau dia makin memahami permainan, lalu angkanya tinggi, dapat nilai dalam bentuk rupiah, orang berjanji nek dihitung. Kadang-kadang cuma ribuan ya, 4.000 gitu ya, 5. Kadang-kadang orang berjanji, tetapi saudara tahu kalau waktu senggangnya misalnya 1 jam, terus dia mainan itu hitung terus 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Daripada bengong, merem, layar-layar, ini itu oke, saudara. Dan itu nilainya dikurskan dengan emas. Ini saya kaitkan pandangan dalam hubungan ekonomi yang tidak dilihat orang lain, dilihat oleh si A. Dan dia begitu memperhatikan, tidak melihat yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Yang kelihatan apa? Mau 5.000, mau, tetapi yang tidak kelihatan, saudara, kalau itu dilakukan terus, nilainya coba saudara dalam waktu 1 bulan. Kalau setiap hari saudara bisa main itu menghasilkan berapa? Kali 31 hari. Itu ini loh. Jadi ini sedikit gambaran saudara ya. Jadi melihat yang tak terlihat, kita berangkat dari cara memandang, cara menilai yang sangat khusus sesuai dengan firman Tuhan yang tidak dilihat oleh orang lain, tetapi kita tahu di balik yang tidak kelihatan itu ada sesuatu nilai yang luar biasa. Lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari yang lain. Itu salah satu kita renungkan. Lebih baik 2 jam beribadah daripada jadi ibadah itu bagi saudara nilainya besar. Ibadah itu nilainya kekal. Sehingga kalau saudara bisa melihat yang tidak kelihatan, yang kelihatan apa saudara? Ibadah. Biasa wae gedungnya ya ini wae. Orang berubah. Lama-lama bertahun teko, orang tahun teko, ini terus bosen aku. Duduknya di tempat tertentu, ketemunya orang-orang tertentu yang barangkali, maaf kalau nilai negatif, pakai seorang menunggi. Percuma. Lalu saudara mulai melihat ronjak di tempat ibadah.
nek tak ngurong jam bisnis di luar, itu oke. Lalu saudara berpikir yang kelihatan aja, 2 jam di luar, emang 2 jam minggu, yang lain-lain libur, apalagi orang Kristen kan banyak yang taat pada firman Tuhan, hari Sabat, minggu libur. Lah, mungkin sainganku pada libur ibadah, tak genjot. Sehingga aku bisa untuk luar oke. Nah, itu cara menilai, cara memandang. Tapi firman Tuhan sudah katakan, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari yang lain. 1 dibanding 1000, saudara. Nah, saudara bisa hitung, kalau 2 jam kali 1000 berapa hari? 1 hari pada dari 1000 hari, berarti 1 dibanding 1000. 1 hari di rumah Tuhan pada abe untuk 1000 hari yang lain. 1 banding 1000. Nah, yang 2 jam, 1 hari kan 24 jam. 2 jam itu 1/12-nya. Nah, 1/12-nya dari 1000 berapa? Maka saudara mulai melihat yang tidak kelihatan. Lebih penting dari yang kelihatan. Karena apa? Karena di dalam ibadah saya mendengar firman, iman saya dikuatkan, saya bisa berdoa. Dan apalagi kalau saudara memahami Alkitab, ibadah itu sangat berarti, sangat bernilai. Maka saya yakin saudara akan terapkan ayat ini. Melihat yang tak kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 jam di rumah Tuhan. Tuhan Yesusnya kelihatan dan saudara? Nah, kalau 2 jam saudara ada di tempat pemancingan mungkin bisa saja orang keliwat saudara bisa. Tapi bisa itu oke. Yang kelihatan. Tapi saudara melihat di dalam ibadah itu nilainya tetap. Apalagi firman Tuhan, jangan lupa berhimpun bersama seperti biasa dilakukan, apalagi mendekati kedatangan Tuhan yang kedua. Jadi saya ingin mengawali dulu saudara yang melihat yang tak kelihatan lebih penting daripada melihat yang kelihatan. Bukan berarti tidak boleh melihat yang kelihatan, saudara ya. Nanti saudara ekstrim, Pak Paulus ngomong orang oleh melihat yang kelihatan, yang tidak kelihatan, lalu saudara marah, dan ada saudara. Jadi jangan ekstrim, tetapi perbandingannya adalah ada nilai kekal. Contoh-contoh tadi sudah saya ungkapkan. Sekarang kita akan mulai pelan-pelan saudara supaya bisa memahami
ayat ini. Kita berangkat dari ayat 1 lebih dulu. Karena pasal 4 ayat 1 sampai ayat 18 itu merupakan satu kesatuan. Jadi kalau kita cuma nyomot yang kita senangi saja, kurang bisa memahami dengan baik. Kita lihat hubungannya, kita baca lebih dulu ayat yang pertama. Berbunyi demikian: oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ternyata 2 Korintus pasal 4 dihubungkan orang Kristen yang melayani. Melayani itu dalam banyak arti, saudara. Jadi melayani bukan hanya sebagai pendeta, melayani bukan hanya sebagai worship leader, melayani bukan hanya sebagai guru kelas anak-anak, dan seterusnya. Jadi melayani itu komplit. Seorang suami yang mengasihi istrinya sesuai dengan firman Tuhan, dia melayani firman Tuhan dalam hubungan dengan istrinya. Seorang istri yang melayani suaminya itu juga pelayanan. Dan ada hukumnya di Alkitab, saudara-saudara. Suami harus mengasihi istrinya. Istri harus tunduk kepada suaminya. Pelayanan orang tua terhadap anak itu pelayanan Tuhan kepada kita. Ada hukumnya. Orang tua jangan menyakiti hati anakmu. Kadang-kadang orang tua kan menangan diri, saudara. Yang menentukan anak itu salah atau tidak seringkali orang tua. Sehingga anaknya berontak, aku jadi orang salah. Dan melawan orang lain diundang. Anak kepada orang tua, melayani, hukumnya ada. Anak taat kepada orang tuamu, maka umurmu akan panjang. Saya dulu pernah menyampaikan di sini, saudara ya, bahwa sebagai anak saya betul-betul berbakti kepada orang tua. Orang tua saya tunggal, mama tok. Saya melayani dengan sebaik-baiknya. Sampai mama itu menghargai saya dan menilai saya lebih dewasa dari kakak saya. Saya anak uji. Di atas saya ada 3 bersaudara. 4 dengan kakak dari istri ayah yang pertama. Istrinya dipanggil Tuhan, lalu ayah menikah lagi. Dan saya betul-betul menghormati, taat. Saya pegang firman Tuhan. Anak, hormati orang tua, taat kepada orang tua, maka umur panjang. Saya lakukan, saudara. Nilainya apa? Saya tidak melihat yang kelihatan, tetapi saya melihat itu firman Tuhan. Pokoknya menghormati, tunduk kepada orang tua. Apapun tidak tawar hati. Kadang-kadang orang tua memperlakukan anak kurang adil, montok. Wah, aku ora terima deh mama, aku ora terima deh papa.
Tetapi firman Tuhan berkata, tidak tawar hati. Yang kelihatan apa? Orang tua, orang adil. Orang tua tidak bijaksana. Itu yang kelihatan. Yang tidak kelihatan apa? Hormati orang tua, maka umurmu panjang. Apa pada waktu itu umur saya sudah panjang, saudara? Belum tahu. Tapi puji Tuhan, tahun ini umur saya 75 tahun. Masih gagas, waras. Ya, kadang-kadang saya bersyukur, kadang-kadang sering kali bersyukur sama Tuhan. Kalau ketemu orang yang kelihatan seusia saya atau lebih tua, seringkali istri saya ngeyel. Karena seringkali saya kalau melihat orang yang lebih tua, saya mesti manggilnya bukan mas atau apa, tapi pak. Istri saya ngeyel, umurnya belum tentu pokok lebih muda dari dia. Dan saya pernah penasaran, saudara, sekali ketemu begitu tak tanya bapak terang-terangan, tapi tidak banding-bandingnya, makanya, Pak, usianya berapa Pak? Ternyata dia jauh lebih muda dari saya. Dan saya tak tahu, oh lucu. Oh, yang tidak kelihatan, tidak tawar hati. Ada banyak penghalang yang menghalangi kita untuk sekedar hanya melihat yang kelihatan. Lalu kita menjadi tawar hati. Wah, aku harus melayani, kok ya kok kene wae. Nah, melihat yang kelihatan. Lalu tawar hati. Apalagi kalau kita mengalami hal-hal yang kurang baik atau tidak baik. Jadi saudara, yang pertama cara memandang kita melihat dari sudut pelayanan. Allah, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Apapun kondisi atau pelayanan saudara, baik di rumah, baik di tempat kerja, baik di gereja sebagai pelayanan kepada jemaat dan kepada Tuhan, mari kita melihat yang tidak kelihatan. Jangan melihat yang kelihatan. Yang kelihatan seringkali mengecewakan. Lalu, kenapa kita tidak boleh tawar hati, saudara? Karena Tuhan sudah memberi kita kemurahan menerima pelayanan. Coba kita bandingkan dengan 2 Korintus 5 ayat 8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Maksud ayat ini dalam pelayanan Rasul Paulus, memang dia sudah menghadapi saat-saat terakhir. Tetapi saya ingin saudara jangan melihat sebagai apa bahasa Jawa bilang ngaluk ya.
Karena ini seolah-olah kan hati kami tabah, terlebih sifat kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Kalau pakai bahasa dipres, lebih gede mati wae. Timbang urip rekoso, timbang urip yang kelihatan, lebih baik mati saja. Tapi yang ingin saya tekankan, saudara-saudara, Tuhan sudah memberi kita kepercayaan untuk pelayanan. Maka mari kita tidak tawar hati, lebih baik tetapi hati kami tabah. Itu yang perlu diperhatikan. Hati kami tabah. Kita bisa salah, saudara. Kita bisa berdosa. Siapa di antara kita yang setelah percaya kepada Tuhan sampai hari ini sama sekali tidak pernah salah? Kata saya aja tidak ada. Oh, ya salah sih, ringan Pak. Aku iso salah mangan. Mahku umat tibuke salah mangan. Kalau kesalahan itu gampang aja ya, tidak apa-apa, salah bisa dibetuli. Saya pernah sakit mah, saudara-saudara, lalu saatnya tertentu saya itu saking pengennya minum kopi, bisa bayar apa-apa, minum kopi tidak, tenang. Besoknya tumbang. Akhirnya mahnya kumat. Itu salah makan. Ringan, ditanya, kita tidak pernah tidak salah kan? Ya. Siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Sepanjang mulai percaya Yesus sampai hari ini. Angkatan. Saya tidak ada. Saya juga. Satu kali saya tidak sengaja tidak berbuat dosa. Masuk mall, kelupaan pakai ini masker. Istri pakai di depan. Begitu sampai di depan pintu, penjaganya biasanya kan cuma mandok pas penjaga tempat untuk ukur suhu ya. Biasanya penjaga dan nama mandok atau gini suruh nempel. Tapi kali itu penjaganya kok menghormati saya. Wah, aku senang. Wah, luar biasa penjaga ini. Tetapi begitu dia begini, terus ngomong gini, maaf Pak, pakai masker. Pendeta, saya jarang berdusta. Hampir dan berdusta, hampir dan pernah berdusta. Tapi kali itu tidak tahu kenapa. Oh, di rumah sakit ya, bukan di mall. Saya ngomong sama penjaganya, maaf Pak, apakah di sini ada bisa beli masker? Kenapa Pak? Masker saya tadi kena angin melebar. Wah langsung Pak, di situ nggak usah beli, ambil aja, ambil yang pakai tali gitu. Tapi pakai tali Pak ya. Terus istri saya, berdosa itu nipu. Dan sadar dosa putih ya. Tapi berdosa.
Nah, iblis seringkali musuh kita sudah menunjukkan hal-hal yang kita sudah pernah salah. Lalu mata kita melihat yang kelihatan terus. Aku sudah salah, aku sudah gini, aku sudah gini. Iblis nuduh terus. Iblis itu paling pintar nuduh. Kita lupa, iblis belum lupa. Jadi salah satu kelebihan iblis dari kita, wah, maaf, saudara jangan kesusu negatif ya. Ini Pak Paulus kok nuduh, kalau iblis ya. Salah satu kelebihan iblis dari kita adalah iblis tidak pernah lupa. Dosa kita diingat-ingat. Yang sudah diampuni Tuhan dengan pengampunan di luar darah Yesus sudah dihapus, iblis masih ugal-ugal lagi. Nah, kita melihat itu yang jadi pusat perhatian. Aduh, aku besar. Aduh, aku besar. Mari kita tabah masa lalu atau masa kemarin. Saya kemarin itu ya kapan lupa, sudah 1 bulan yang lalu sudah berdusta. Dan saya tidak suka cerita sama saudara. Kelihatannya rokok-rokok, mungkin saudara beda saya rokok-rokok cuma ngurus. Tapi jelas itu sudah berdusta, sudah salah. Mari kita tabah, mari kita jangan tawar hati. Yang sudah kita akui di hadapan Tuhan, yang kita sudah minta ampun kepada Tuhan, yang kita sudah selesaikan dengan orang yang bersangkutan dengan hal itu, saudara sudah bebas dari hukum. Perhatikan yang tidak kelihatan, pengampunan daripada perbuatan masa, sehingga saudara bisa tetap tidak tawar hati dan tabah. Terus 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 4. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan menyukakan Allah yang menguji hati kita. Allah sudah menganggap saudara layak mempercayakan pelayanan Injil. Saudara, apa yang Allah sudah katakan saudara layak, menganggap layak. Perhatikan kata menganggap, saudara. Bahasa Indonesia menerjemahkannya kurang pas, betul. Menganggap itu kadang-kadang atau lebih sering kita terjemahkan menganggap itu cuma anggapan. Jadi orang tapi dianggap. Ya, karena menganggap. Jadi orang nolong, tetapi karena orang-orang sudah curiga, saudara sudah dianggap mencuri. Hati-hati ya sama orang itu, padahal tidak nolong. Tapi orang-orang sudah menganggap kita berbahaya. Satu kali ada seorang pendeta yang bisik-bisik kepada saya, Pak, kata si A, kami itu kumpul, lalu si A itu ngomong. Karena saya kan orang baru di daerah Solo sekitarnya ini. Sebagai orang baru, kan banyak penyesuaian. Lalu orang ini ingatkan teman-temannya,
Apa yang dia ingatkan? Hati-hati dengan manusia. Hati-hati dengan manusia. Nah, orang ini dekat sama saya, saudara yang dikasih tahu. Terus setelah banyak hal terjadi bersangkutan dengan orang yang peset itu, akhirnya orang ini cerita sama saya. Ya Pak, orang itu pernah bisik saya suruh hati-hati sama Paulus. Kadang-kadang orang menganggap kita sesuatu yang sebetulnya enggak, lalu mulai menjaga jarak. Nah, ini dikatakan Tuhan menganggap saudara layak. Jangan pernah berpikir Tuhan cuma beranggapan, mengira-ngira. Tetapi kata menganggap, saudara, dalam bahasa aslinya itu adalah sesuai dengan keadaan, diperhitungkan. Itu istilah pembukuan. Pembukuan itu saya tidak mengajar jauh, tapi ingin menyampaikan. Kalau pembukuan itu saldonya 1 juta, uang kasnya juga harus ada 1 juta. Kalau kurang, berarti uangnya yang salah atau pembukuannya yang salah. Ada sesuatu yang berbeda, harus sama. Kalau saldonya nggak ada, uangnya isi 10 juta, nah kita nggak bingung, nggak duitnya itu. Tapi senang bingung yang ini, saudara ya, kasihan tapi duitnya kok 10 juta. Walaupun harus diusut dalam tanda petik, tapi kita kan senang. Wah, lumayan 10 juta kok. Tetapi kalau sebaliknya, kasnya ada saldo 10 juta, duitnya orang mau. Wow. Menganggap itu artinya kalau Tuhan sudah berkata saudara layak, saudara layak. Kata menganggap itu diperhitungkan, bukan diperkirakan. Menganggap kan seringkali dikira, diperkirakan. Tak anggap wong iku apik ya, jebule. Diperkirakan orangnya baik, tapi Tuhan tidak memperkirakan saudara layak. Kata menganggap di sini Tuhan memperhitungkan saudara layak. Jelas? Nah, 2 Korintus 4 ayat 1, Tuhan sudah melayakkan saudara, mempercayakan saudara oleh kemurahannya melayani, pelayanan. Itu berarti Tuhan sudah memperhitungkan betul, bukan hanya memperkirakan, tapi sudah memperhitungkan. Nah, karena saudara sudah dinilai oleh Tuhan, diperhitungkan layak, mari kita tidak tawar hati. Sekalipun dalam pelayanan itu banyak hal kelihatan menyakitkan, menyedihkan, membuat kita malu dan sebagainya. Tetapi mari kita melihat yang tak terlihat, bahwa Tuhan sudah memperhitungkan kita layak. Lalu kita menyesuaikan itu dalam hidup kita. Itu ya, saudara. Jadi saya hari ini masuk dulu pada ayat yang pertama. Kita tidak perlu tawar hati, sekalipun yang kelihatan tidak baik. Sekalipun yang kelihatan penderitaan, sekalipun yang kelihatan difitnah,
tetapi mari kita melihat yang tak terlihat. Dan itu sudah kita alami, bahwa Tuhan memperhitungkan saudara benar. Tuhan menyediakan pahala kalau saudara tidak tawar hati, kalau saudara tabah sampai. Ini hubungan pembukaan 2 Korintus 4 ayat 1 dan akhir pasal 2 Korintus 4 ayat 18. Nanti kita pelan-pelan akan melihat supaya tema kita berawal dari melihat yang tak terlihat ini, kita pahami betul. Sehingga nanti khotbah-khotbah yang akan lebih memperjelas akan membuat kita semakin penuh dengan iman kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Barangkali saudara sudah mengalami hal-hal nyata yang terlihat dan saudara merasa itu menjadi penghalang bagi saudara, membuat saudara tawar hati, membuat saudara kurang tabah, merasa tidak pede, merasa tertuduh. Hari ini mari kita merenungkan kebenaran dari Tuhan. Dia sudah memberi kemurahan dan mempercayakan pelayanan kepada kita. Dia sudah memberikan anugerah yang besar, sudah menilai, memperhitungkan saudara layak. Oleh karena saudara sudah ditebus, dibenarkan melalui kematian dan kebangkitan-Ku. Jangan abaikan itu. Di balik yang kelihatan, yang sementara, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara yang jauh lebih baik. Dia menyembuhkan saudara, Dia memulihkan saudara, Dia memperhatikan saudara, Dia melayani saudara. Bangkitlah, mari kita pakai teropong untuk melihat anugerah Tuhan semakin nyata, menilai kemurahan Tuhan lebih besar dari kelemahan kita. Oh, haleluya. Ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, terima kasih untuk tema pada tahun pelayanan ini. Tuhan menolong kami untuk masuk ke dalam tema ini lebih hari, lebih jelas, supaya hidup kami makin kokoh untuk memandang Engkau. Ibadah lebih punya arti yang besar bagi kami, karena lebih baik 1 hari di rumah-Mu daripada 1000 hari yang lalu. Ada banyak hal-hal kekal yang harus kami nilai lebih besar daripada hal-hal yang sementara, ya Tuhan. Kuatkan hidup kami. Apabila kami ada di dalam penganiayaan, apabila kami ada dalam diperlakukan tidak adil, apabila kami ada dalam kondisi-kondisi yang membuat kami menjadi tidak percaya diri, Roh Kudus, tolong teguhkan firman-Mu ini dalam hidup kami.
sehingga kami dapat berdiri di atas kebenaran, di atas janji-janji-Mu, di atas hal-hal yang kekal, yang sementara ini belum kami lihat, tetapi akan kami alami dalam hidup, dan sudah ada yang kami alami dalam hidup. Terima kasih Bapa. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Minggu depan kita akan memasuki minggu pertama dalam bulan April. Ibadah akan disertai dengan perjamuan Tuhan, lalu diakhiri dengan perjamuan makan bersama dari meja Tuhan. Persiapkan diri saudara supaya kita bisa menikmati persekutuan kasih dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman yang lain. Yang kedua, saudara, kami berdua mohon dukungan doa, khususnya saya. Hari ini saya mulai melakukan penelitian di lapangan. Nanti jam 10 ada janji dengan majelis dan pendeta GIA Jati Malang. Kemudian dari Jati Malang setelah selesai kami langsung ke Klaten. Ada janjian 12:30 di sana untuk mengisi angket. Dan angket ini harus diselesaikan secepatnya, karena hasilnya sudah harus dikumpulkan tanggal 19 April. Jadi dukung doa supaya semua lancar dan pada waktunya selesai penelitiannya. Itu yang kedua. Apakah dalam minggu ini ada yang berulang tahun, saudara? Kalau ada, mohon maju ke depan. Ada. Kalau tidak ada, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saudaraku yang terkasih, Tuhan meneguhkan kita semua dengan firman-Nya. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Tidak tawar hati, memiliki ketabahan untuk tetap melakukan apa yang Tuhan sudah berikan dan percayakan kepada kita semua. Setia sampai akhir. Karena Tuhan menjanjikan mahkota kepada orang-orang yang setia. Tuhan menyertai saudara dalam setiap kondisi kehidupan. Dan Tuhan memberi engkau kemenangan atas segala percobaan. Sekarang pulanglah dengan penuh sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai